Semua, perkenalkan saya Abigail Maronia Ronawali Panggabean dari Prodi S1 Farmasi Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi penjelasan sedikit mengenai epilepsi atau kejang. Nah, epilepsi itu merupakan istilah yang sering kita dengar, namun banyak dari kita yang tidak memahaminya. Nah, ketidakpahaman ini seringkali berdampak pada penyandang epilepsi itu sendiri yang dianggap sebagai orang kerasukan atau orang gila. Nah, tentunya stigma seperti ini sangat berbahaya dan dapat memperburuk situasi bagi para penyandang epilepsi itu sendiri. Nah, untuk mencegah hal tersebut, mari kita kenali epilepsi lebih dalam dari video yang saya paparkan ini. Nah, epilepsi itu sendiri merupakan penyakit neurologi, yaitu suatu gangguan yang terjadi pada otak kita. Epilepsi ditandai dengan timbulnya kejang yang terjadi secara tiba-tiba. Kejang yang dialami oleh penyandang epilepsi ini terjadi akibat pola aktivitas listrik yang tidak normal yang terjadi dalam otak manusia. Ketika kita mendengar kata kejang, mungkin kita membayangkan orang yang tergeletak di lantai begitu saja dan kehilangan kendalinya atau kesadaran tubuhnya. Nah, walaupun kejang ini eh, memang banyak terjadi di kalangan masyarakat, namun kemunculan kejang ini dalam berbentuk yang berbeda-beda juga ya teman-teman. Nah, secara garis besar, terdapat ada dua tipe kejang, yaitu kejang umum dan kejang parsial. Sesuai dengan namanya, kejang umum ini merupakan kejang yang mempengaruhi otak secara menyeluruh, sedangkan kejang parsial hanya mempengaruhi sebagian otak saja. Nah, jenis yang paling sering kita lihat atau sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan kejang polikronik. Nah, kejang demam sendiri itu merupakan kejang umum, di mana kondisi yang terjadi ketika seorang anak mengalami kejang akibat kenaikan suhu yang cepat, yang umumnya seperti yang kita ketahui suhu tubuh kita itu umumnya 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, untuk penderita kejang demam, suhu tubuhnya mungkin mencapai 38 ke atas atau bisa sampai hingga 40 derajat Celcius. Nah, kejadian ini paling sering terjadi pada anak usia 6 bulan hingga anak yang berusia 5 tahun. Pada eh, pada kejang ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu termasuk juga infeksi pada tubuh kita. Nah, kejang demam itu sendiri disebabkan oleh kelainan neurologis dan biasanya berlangsung secara singkat, teman-teman. Eh, untuk untuk itu dapat memang mengkhawatirkan terlebih orang tua si anak karena kejadiannya mungkin secara tiba-tiba. Nah, klasifikasi kejang demam juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Nah, kejang demam sederhana ini berlangsung kurang lebih 15 menit yang umumnya bersifat tonik kronik. Nah, ini kejang yang paling sering kita jumpai tadi seperti yang sudah disebutkan dan tidak berulang dalam 24 jam. Nah, sebaliknya kejang demam kompleks ditandai dengan durasi yang lebih dari 15 menit dan berulang dalam 24 jam atau adanya kejang vokal. Nah, prognosis dari kejang demam ini umumnya baik. Sebagian besar anak yang mengalami kejang demam, kejang demam sederhana tidak akan mengalami masalah neurologis jangka panjang. Namun, terdapat risiko kecil bahwa anak-anak yang mengalami kejang demam kompleks
Ya, bahwa anak-anak yang mengalami kejang demam yang kompleks dapat mengembangkan epilepsi di kemudian hari atau akan eh, dapat terus-menerus berulang atau kambuh. Nah, terutama jika terdapat riwayat keluarga dengan kondisi yang serupa, itu lebih memperbesar resiko terjadinya kejang demam kompleks ini. Nah, untuk penata laksanaan atau yang dapat kita lakukan ketika anak mengalami kejang demam melibatkan beberapa langkah penting. Pada fase akut, antikonvulsan seperti diazepam dapat diberikan secara intravena atau rektal untuk menghentikan kejangnya. Namun penggunaan anti konsultan ini hanya dianjurkan jika ada indikasi tertentu. Nah, untuk pengobatan kejang ini mungkin tidak dapat langsung menyembuhkan epilepsi itu sendiri atau kejang itu, namun bisa menyembuhkan atau mengurangi eh, kejangnya atau semakin lama kejangnya itu semakin eh, menurun, teman-teman. Nah, penting untuk membedakan kejang demam dari kondisi lain seperti epilepsi. Kejang demam terjadi hanya saat demam saja, sedangkan epilepsi ditandai dengan kejang berulang tanpa perlu adanya demam. Nah, berarti kejang demam ini dan kejang epilepsi ini berbeda, teman-teman. Kejang demam hanya disebabkan oleh demam, sedangkan kejang epilepsi tidak mm, tidak se- selamanya disebabkan oleh demam. Nah, oleh karena itu, evaluasi medis yang diperlukan untuk memastikan diagnosis yang tepat terhadap perbedaan kejang ini. Nah, gejala kejang demam ini meliputi kehilangan kesadaran, gerakan menyentak di lengan dan kaki, serta perubahan pada mata. Nah, anak mungkin tampak bingung atau lelah setelah kejang berakhir. Itu dapat kita lihat setelah uh, kejangnya yang dirasakan itu sudah berhenti atau sudah selesai. Nah, dalam beberapa kasus, gejala seperti muntah atau leher kaku dapat mengindikasikan adanya kondisi serius yang memerlukan perhatian medis segera terhadap penderita kejang itu. Nah, faktor risiko yang terjadi eh, akibat kejang demam itu meliputi riwayat keluarga dengan kejang demam, berat badan dari lahir yang rendah atau eh, kurang dari berat rata-rata bayi ketika lahir, serta kondisi kesehatan tertentu seperti keterlambatan tubuh berkembang. Nah, anak-anak dengan ambang kejang lebih rentan mengalami kejang pada suhu yang lebih rendah dibandingkan anak-anak lainnya. Nah, pemeriksaan tambahan mungkin diperlukan untuk menyingkirkan penyebab dari kejang itu sendiri, seperti meningitis atau gangguan metabolik. Nah, pemeriksaan darah dan cairan cerebrospinal juga dapat membantu dalam eh, diagnosis pada kondisi ini. Nah, secara keseluruhan, meskipun kejang demam dapat menakutkan bagi orang tua, pemahaman tentang kondisi ini dan penanganan yang tepat dapat membantu mengurangi kecemasan dan memastikan keselamatan anak. Nah, ketika seseorang, terutama anak-anak di mana usia eh, 1 sampai 5 tahun mengalami kejang demam, langkah pertama yang harus diambil adalah yang pastinya kita harus tetap tenang dan jangan panik. Nah, pastikan untuk meletakkan anak di tempat yang datar dan aman, jauh dari benda-benda berbahaya dan dapat menyebabkan cedera. Itu mestinya dijauhkan. Nah, posisikan anak dalam keadaan miring untuk mencegah tersedak akibat air liur atau muntahan jika terjadi. Nah, longgarkan pakaian di sekitar leher
jangan mencoba menahan gerakan kejangnya, karena hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau cedera pada anak yang menderitanya. Nah, catat durasi kejangnya dan amati tanda-tanda vital seperti kesulitan napas atau perubahan warna pada wajah. Nah, biasanya untuk kemajuan teknologi saat ini, ketika anak mengalami kejang, kita dapat mengambil tindakan dengan cara memvideokan untuk nantinya dapat kita beritahu atau kita tunjukkan kepada dokter untuk ditangani lebih lanjut dan dikenali kejang yang kejang penyebab anak ini merupakan kejang yang bagaimana. Nah, setelah kejang berhenti, penting untuk membawa anak ke dokter meskipun ia tampak pulih. Eh, Jika kejang berlangsung selama 5 menit atau lebih dari sekali 24 jam, segera cari bantuan medis karena itu dapat membahayakan anak, apalagi sistem tubuh si anak yang menderita kejang tersebut. Dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan penyebab dari kejang dan memberikan perawatan yang diperlukan. Nah, selain itu, jika anak memiliki riwayat kejang sebelumnya, konsultasikan dengan dokter mengenai langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat untuk situasi serupa di masa yang akan mendatang sewaktu-waktu anak mengalami kejang. Nah, teman-teman, itu merupakan eh, sedikit edukasi tentang epilepsi atau kejang yang mungkin sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk itu eh, seperti yang sudah dijelaskan, setiap langkah yang kita eh, lakukan itu kita jangan panik atau jangan tergesa-gesa. Kita cukup melakukan arahan-arahan yang sudah kita ketahui dari video ini, maka semuanya mungkin akan lebih baik dan mungkin akan bisa segera disembuhkan. Nah, sekian dari video saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih.